Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Suryaningsih, NIM 2462, kelas MF, Prodi Manajemen MSDM. Bab 1, Perspektif Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, halaman 1-28. 1. Jelaskan pengertian metode penelitian secara lengkap. Menurut Sugiono, pengertian metode penelitian adalah secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. 1. Metode penelitian kuantitatif. Berlandaskan pada filsafat positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian, analisa, dan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. 2. Metode penelitian kualitatif. Landasan metode penelitian adalah filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau lawan eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen terkunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. 3. Metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme atau kombinasi positivisme dan post-positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan atau laboratorium, di mana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran, teknik pengumpulan data dan menggunakan tes, kuesioner, dan gabungan atau triangulasi, analisis data bersifat deduktif atau kuantitatif, dan induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. 4. Metode penelitian deskriptif, yaitu prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. 5. Metode penelitian pengembangan atau lead-bank atau sering juga disebut dengan istilah Research and Development atau R&D, merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Secara umum, pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. 2. Sebut dan jelaskan komponen metode penelitian. 1. Sumber data. Sumber data primer kuantitatif. Sumber data primer kuantitatif atau kumpulan skor jawaban adalah sejumlah responden yang disebut sampel penelitian. Sampel ini diambil dengan cara tertentu dan keseluruhan populasi yang dijadikan subjek penelitian. Sejumlah responden yang dijadikan sampel penelitian dipandang sebagai sumber data yang dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Sumber data primer kualitatif atau transkrip wawancara adalah sejumlah responden yang disebut informan atau informan penelitian. Informan ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan penarikan informan penelitian antara lain purposive sampling technique dan snowball technique. Purposive sample technique adalah cara penentu jumlah informan sebelum penelitian dilaksanakan. Sumber data sekunder atau teori dan informasi adalah buku-buku, dokumen internet, dan media cetak. Untuk pengutipan teori, pencantuman sumber dan menggunakan running note yang meliputi pencantuman last name, tahun penerbitan buku, dan nomor halaman buku, contoh jika diletakkan di muka kutipan. Robbins 1998 87 atau Robbins dalam Toha 2001 32 jika diletakkan di belakang kutipan Robbins 1999
87 untuk pengutipan data. Pencantuman sumber data menggunakan footnote yang diletakkan di bawah tabel data. Contoh sumber Bapeda Kabupaten Bogor 2005 untuk pengutipan informasi pencantuman sumber dan menggunakan ring note. Contoh Harian Kompas Senin tanggal 2 bulan 8 2005. 2. Jenis data. Data primer adalah jenis data yang langsung didapat dari sumbernya. Contoh, data primer kuantitatif didapat langsung dari sampel penelitian. Data primer kualitatif didapat langsung dari informan penelitian. Data sekunder adalah jenis data yang tidak langsung didapat dari sumbernya. Contoh, data sekunder dari berbagai buku, dokumen, internet, dan media cetak. Teknik pengumpulan data, studi kepustakaan atau studi dokumen adalah teknik pengumpulan data sekunder yang meliputi pengutipan dan pengkajian teori, data, dan informasi dari berbagai buku, dokumen, internet, dan media cetak. 4. Metode analisis data. Metode analisis kuantitatif adalah teknik pengolahan data kuantitatif atau angka-angka yang menggunakan rumus-rumus statistik antara lain untuk pengujian persyaratan analisis, pengukuran, dan pengujian hipotesis. Metode analisis kualitatif adalah teknik pengolahan data kualitatif atau kata-kata yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan analisis teoretik. 3. Jelaskan cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. 1. Merumuskan masalah. Nah, penelitian akan dimulai dengan cara merumuskan masalah. Detikers tahu nggak apa itu masalah? Tentunya dalam kajian ilmiah sendiri, masalah adalah sesuatu yang perlu diteliti agar dapat memperoleh jawaban dari suatu pertanyaan. 2. Hipotesis. Hipotesis ini harus logis dan berdasarkan fakta. 3. Menetapkan variabel penelitian. Di antaranya adalah variabel bebas, variabel tetap, dan variabel terikat atau tergantung. 4. Menetapkan prosedur kerja. Urutan langkah kerja dibuat ringkas tetapi bisa menggambarkan dengan tepat pekerjaan yang perlu dilakukan. 5. Mengumpulkan data. Tentunya setiap gejala atau fenomena yang terjadi ketika dilakukan percobaan perlu dicatat atau ditulis saat itu juga. 6. Mengolah serta menganalisis data. Grafik dan tabel adalah alat bermanfaat dalam menyusun hingga menganalisis data. Membuat kesimpulan. Dalam menyusun kesimpulan, data yang dikumpulkan memang mendukung hipotesis atau sebaliknya. 8. Mengkomunikasikan hasil penelitian. Pastinya sosialisasi hasil penelitian sangat penting dilakukan supaya hasil penelitian bisa diketahui oleh pihak lain. Jelaskan tujuan penelitian dilakukan. Dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. 5. Jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Manfaat penilaian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. 6. Sebut dan jelaskan jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan objek. Berdasarkan tujuan metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan atau applied research, dan penelitian pengembangan atau research and development. Berdasarkan tingkat kealamian, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. 7. Sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Data penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. 8. Jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kualitatif maupun kuantitatif dilakukan. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti suatu objek. Dengan peneliti
berperan sebagai instrumen kunci. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi atau gabungan, kemudian dianalisis secara induktif atau kualitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen atau alat ukur, kemudian dianalisis dengan statistik atau secara kuantitatif. 9. Jelaskan kompetensi peneliti kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi peneliti kuantitatif 1. Memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti. 2. Mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah peneliti pendidikan yang betul-betul masalah. 3. Mampu menggunakan teori pendidikan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian. 4. Memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif seperti metode survei, eksperimen, action research, ex post facto, evaluasi, and R&D. 5. Memahami teknik-teknik sampling seperti probability sampling dan non-probability sampling dan mampu menghitung dan memilih jumlah sampel yang representatif dengan sampling error tertentu. Mampu menyusun instrumen baik tes maupun non-tes untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti. Mampu menguji validitas dan reliabilitas instrumen. 7. Mampu mengumpulkan data dengan kuesioner maupun dengan wawancara observasi dan dokumentasi. 8. Bila pengumpulan data dilakukan oleh tim, maka harus mampu mengorganisasikan tim peneliti dengan baik. Mampu menyajikan data, mengulas dan secara kuantitatif untuk menjawab perumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. 10. Mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian maupun hasil pengujian hipotesis, mampu membuat laporan secara sistematis dan menyampaikan hasil penelitian ke pihak-pihak terkait. 12. Mampu membuat abstraksi hasil peneliti dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. 13. Mampu mengkomunikasikan hasil peneliti kepada masyarakat luas. Kompetensi peneliti kualitatif. Kompetensi peneliti kualitatif 1. Memiliki wawancara yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti. 2. Mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada situasi sosial yang akan diteliti. 3. Memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian. 4. Mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi serta sumber-sumber lain. 5. Mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain, komponen sosial, dan tema kultur budaya. Mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transformabilitas hasil penelitian. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan, mengkonstruksi fenomena, hipotesis atau ilmu baru. Mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. 10. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas. 10. Menurut Anda, jenis penelitian yang diusulkan di Metopen termasuk kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif karena menggunakan data sebagai dasar penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Bab 2. Proses penelitian variabel dan paradigma penelitian. Halaman 30-51. 1. Gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Proses penelitian kuantitatif dimulai dari teori, hipotesis, desain penelitian, memilih subjek, mengumpulkan data, memproses data, menganalisa data, dan menuliskan kesimpulan. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan kajian pemikiran yang sifatnya ilmiah. 2. Apa pengertian dari masalah? Masalah secara umum adalah suatu kendala yang datang dan juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. 3. Jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah. 1. Menemukan dan masalah yang ada atau problem. 2. Mengidentifikasi sumber permasalahan.
3. Menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. 4. Apa perbedaan antara masalah dan perumusan masalah? Sugiono menyebutkan masalah adalah bentuk kesenjangan antara yang diharapkan dengan realita yang sebenarnya, sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan yang dibuat oleh peneliti. Kemudian pertanyaan tersebut dicarikan jawabannya melalui penelitian, oleh data, eksperimen, dan lain sebagainya secara ilmiah. 5. Jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. A. Rumusan masalah deskriptif. Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi, dalam peneliti ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Peneliti semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. B. Rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau resiprokal timbal balik. D. Rumusan masalah komparatif asosiatif. Rumusan masalah yang menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. 6. Jelaskan pengertian variabel penelitian. Menurut Sugiono, mengemukakan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi dari sebuah penelitian? Setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu penelitian untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab masalah yang baru menggunakan penelitian tersebut. 8. Sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya. Jelaskan dan berikan secara lengkap. Berdasarkan sifat hubungan antara variabelnya, variabel penelitian diberikan menjadi 2. Variabel bebas, yaitu variabel yang memiliki pengaruh atas perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Suatu perubahan yang terjadi pada suatu variabel dianggap disebabkan oleh variabel bebas ini. Contoh penelitian dengan judul Pengaruh Minat Baca Terhadap Presentasi Belajar Siswa. 2. Variabel terikat. Variabel terikat berarti variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini keberadaannya dianggap merupakan suatu akibat dari adanya variabel bebas. Contoh, masih dengan judul penelitian yang sama dengan sebelumnya, berarti variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa karena hasil prestasi siswa dianggap dipengaruhi oleh minat baca siswanya. Menurut sifatnya terdapat 2 jenis variabel penelitian, yaitu variabel dinamis, yaitu bersifat dengan berubah-ubah atau naik turun hingga karakteristiknya. Contoh variabel ini adalah minat belajar, prestasi belajar siswa, minat baca, kinerja pegawai, dan lain sebagainya. 2. Variabel statis, berkonseptual, berarti variabel dalam jenis ini tersembunyi dan tidak terlihat melalui fakta yang ada. Meski begitu, variabel konseptual dapat terlihat melalui indikator yang ada. Contoh dari variabel konseptual adalah minat baca, motivasi baca, motivasi belajar, bakat. Variabel faktual. Variabel faktual merupakan variabel yang dapat terlihat melalui fakta yang ada, contohnya seperti suku, daerah, umur, gender, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Mengingat sifatnya yang faktual, kesalahan variabel dalam jenis ini merupakan hal yang jarang terjadi. Apabila pada akhirnya ditemukan kesalahan, biasanya penyebabnya adalah responden yang tidak jujur. Jenis variabel penelitian berdasarkan tipe skala pengukur. 1. Variabel nominal.
Dalam menyebut variabel nominal seperti variabel kategori atau variabel diskrit, variabel nominal berarti variabel yang hanya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori saja. Contoh variabel ini adalah gender, agama, suku, daerah, dan lain sebagainya. Variabel kontinum berarti variabel yang memiliki jenjang atau tingkatan. Contohnya adalah variabel skala penilaian siswa. Variabel rasio yang menunjukkan adanya perbandingan contoh adalah variabel berat badan dua orang masing-masing yaitu 40 dan 80 kg yang artinya orang pertama memiliki berat badan setengah dari orang kedua. Gambarkan paradigma penelitian Anda kerangka penelitian. X1-nya etika Islam, X2 locus of control, X3 control stress, X4 kepemimpinan transformasional. Minat berkunjung Y-nya adalah kinerja. Sebutkan variabel penelitian yang Anda gunakan dalam usulan penelitian. X1 etika kerja Islam, X2 role stress, X3 locus of control, X4-nya kepemimpinan transformasional, Y-nya kinerja. Tabel, isikan tabel di bawah ini yang merupakan variabel yang diusulkan dalam penelitian Anda. Jika penelitian Anda ada 4 variabel, berarti ada 4 garis. Variabel bebasnya, etika kerja Islam, indikator atau proksi, senantiasa melakukan pelayanan dengan senantiasa bersikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab. Sumber Amirus Shodiq tahun 2018. Role stress, indikatornya role konflik dan role ambiguity. Sumbernya NPR Martini, G.D. Laras Diputra 2020 dan A. Sugiarmini, LK Datrini Krishna tahun 2017. Locus of control, indikatornya perceive locus of control diukur dengan indikator seperti keberhasilan adalah kerja keras, banyak hal diakibatkan oleh keberuntungan, kesialan, peluang dan kesempatan perencanaan ke depan, pengukuran menggunakan skala Likert, informasi terkait dengan data usia, pendidikan, jenis kelamin, tingkat penghasilan pekerjaan, dan status marital. Kinerja yang diukur dari indikator seperti jumlah kerja, ketetapan waktu, prosedur kerja, integritas, kreativitas diukur dengan 5 skala Likert. Bersumber dengan WDL R. Kuswati tahun 2013. Kepemimpinan transformasional menaruh perhatian terhadap pengembangan diri para pengikutnya, mengubah kesadaran para pengikut atas isu-isu yang ada dengan cara membantu orang lain, memandang masalah lama dengan cara yang baru, serta mampu menyenangkan hati para pengikut untuk bekerja keras guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Sumber Amirus Shodiq tahun 2018. 3. Landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. 1. Sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap. 1. Menyusun rancangan penelitian, menentukan lokasi dan subjek penelitian, mengumpulkan data dan analisis data, penyajian data, penutupan dan penarikan kesimpulan. 2. Langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah telaah pustaka. Mengapa diperlukan langkah tersebut? Jelaskan. Telaah pustaka bertujuan menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Telaah pustaka memberi gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan, berbagai sudut pandang yang mungkin saling bertentangan atau kontroversi mengenai topik penelitian. 3. Apa saja isi dari telaah pustaka? Jelaskan. Telaah pustaka meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas suatu topik masalah penelitian yang spesifik. 4. Sebutkan kegunaan teori dalam penelitian.
untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti, menyusun kerangka teoritis yang menjadi landasan pemikiran, untuk mempertajam konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesa, untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Jelaskan langkah-langkah dalam deskripsi teori. Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Mencari sumber-sumber bacaan, buku, kamus, ensiklopedi, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi yang sebanyak-banyaknya dan relevan. Lihatlah daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan diadakan. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dan dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. 6. Bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk pengembangan hipotesis? A. Mengidentifikasikan variabel peneliti dengan jelas. B. Menguraikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Menentukan hubungan variabel jika karakteristik atau sifat dan arah hubungan dapat diteorikan berdasarkan penemuan penelitian sebelumnya. D. Memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel. E. Menggambarkan kerangka pikiran dalam bentuk diagram skematis. F. Bagaimana langkah-langkah menyusun hipotesis? Hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Kalimat itu bersifat positif dan tidak normatif. Istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaliknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Variabel yang ditanyakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. Hipotesis menunjukkan hubungan tertera di antara variabel-variabel. Kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus? Kerangka berpikir yang baik adalah jika peneliti dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan masalah penelitian dan secara logis mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Buatlah pengembangan hipotesis dari usulan penelitian Anda. Locus of control didefinisikan sebagai persepsi seorang tentang sumber nasibnya. Robbins tahun 2003. Locus of control pada karyawan berpengaruh positif signifikan. Role stress, konflik peran merupakan kondisi ketidakseimbangan antara tuntutan dalam pekerjaan dan kemampuan individu untuk mengatasi tuntutan tersebut. Berpengaruh negatif signifikan pada kinerja karyawan. Etika kerja Islam. Etika berasal dari kata Yunani ethos atau bentuk tunggal yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah taeta yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata lain, mos atau bentuk tunggal, atau mores bentuk jamak yang berarti adat istiadat, kebiasaan, watak, tabiat, akhlak, dan cara hidup. Etika kerja yang islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya atau barang jasa, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan memperdaya guna harta karena aturan halal dan haram. Etika kerja Islam mengandung dua dimensi, yaitu dimensi ukhrawi dan duniawi. Dalam aspek ukhrawi, Islam menekankan pentingnya niat dalam melakukan pekerjaan, tentu dengan tujuan untuk mendapatkan keutamaan dari Allah. Bekerja yang didasarkan pada prinsip agama akan menunjukkan fitrah seorang muslim dan mengangkat derajat dan martabat seorang sebagai hamba dapat dipercaya. Sedangkan dalam dimensi duniawi, agama menekankan konsep ihsan dan itqan
itkon dalam bekerja. Ihsan berarti membawa kemaslahatan bagi diri sendiri dan orang lain, sedangkan itkon melakukan pekerjaan dengan teliti, profesional, dan tanggung jawab. Etika kerja yang bagus yang dimiliki oleh karyawan pada suatu perusahaan akan membuahkan efektivitas dalam bekerja. Tanggung jawab, keinginan untuk melakukan inovasi dalam pekerjaannya, sehingga dalam skala global akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Bagaimana yang telah dinyatakan oleh para peneliti bahwa etika kerja Islam berpengaruh kepada kinerja karyawan. Berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan transformasional merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengarahkan pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin transformasional menghasilkan komitmen di pihak para pengikut dan menanamkan pada diri mereka rasa percaya yang lebih besar kepada pemimpin. Pemimpin transformasional menaruh penelitian terhadap pengembangan diri pada pengikutnya, mengubah kesadaran pada pengikut atas isu-isu yang ada dengan cara membuat orang lain memandang masalah lama dengan cara yang baru. Berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 5. Populasi dan sampel. 1. Sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Probability sample, pengambilan sampel acak sederhana. 2. Pengambilan sampel acak sistematis. 3. Pengambilan sampel acak berstrata. 4. Pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah. Non-probability sample. 1. Purposive sample, snowball sample, sampling. 3. Accidental sampling. 4. Kuota sampling. Apa yang dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan probability atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Berikan contoh metode pengambilan sampel simple random sampling atau tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Dibutuhkan 30 sampel dari peneliti dengan jumlah 100 orang. Peneliti terlebih dahulu membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 100 populasi tersebut. Setelah sampel pertama didapatkan, nama yang terpilih sebagai sampel tersebut dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh berjumlah 100 orang. Mengambilkan sampel terpilih memungkinkan responden berikutnya akan tetap sama dengan responden yang sudah dipilih pertama. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga jumlah 30 sampel terpenuhi. 4. Berikan contoh metode pengambilan sampel. Proportional stratified random sampling atau tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Suatu perusahaan mempunyai pegawai dengan latar belakang S1 banding 30, S2 banding 40, SMA banding 80. Jumlah sampel yang harus diambil adalah meliputi strata pendidikan diambil perwakilan sesuai kebutuhan. 5. Berikan contoh metode pengambilan sampel. Proportional stratified random sampling tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Pegawai PTA memiliki 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 400 orang SMA, 600 orang SMP, maka untuk lulusan S3 dan S3 harus diambil semuanya sebagai sampel karena kedua kelompok tersebut paling kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya. 6. Berikan contoh metode pengambilan sampel. Cluster sampel yaitu satu kecamatan terdiri dari 15 desa, kemudian kita ambil hanya 2 desa. Teknik ini disebut sebagai teknik sampling daerah. 7. Apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara tidak acak oleh peneliti sehingga kemungkinan setiap sampel diambil dalam suatu populasi tidaklah sama. Melalui teknik ini, peneliti tidak dapat mengetahui apakah sampel yang diambil dapat mewakili populasi yang lebih besar atau tidak. 8. Berikan contoh metode pengambilan sampel. Sampling sistematis tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Teknik penentu sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut, misalnya ada populasi 100 orang, kemudian diambil yang ganjil saja atau yang genap saja.
Berikan contoh metode pengambilan sampling kuota atau tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Suatu survei yang memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan, sampel kuota akan mensurvei jumlah yang tepat dari jenis telah yang disurvei. Tidak seperti pengambilan sampel bertingkat, sampel tidak selalu diacak. 10. Berikan contoh metode pengambilan sampel. Penelitian ingin mengetahui lebih banyak tentang mendapat dan pengalaman mahasiswa menyandang disabilitas di suatu universitas. Jadi, peneliti sengaja memilih sejumlah mahasiswa dengan kebutuhan dukungan yang berbeda dengan mengumpulkan berbagai data tentang pengambilan mereka dengan layanan mahasiswa. 12. Berikan contoh metode pengambilan sampel jenuh atau tidak bersama dengan contoh yang ada di buku. Akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta di Jepara karena jumlah guru hanya ada 35, maka seluruh guru dijadikan sampel. 13. Berikan contoh metode pengambilan sampling snowball. Survei untuk mengumpulkan informasi dengan HIV/AIDS. Tidak banyak korban yang bersedia menanggapi pertanyaan tersebut, namun para peneliti dapat menghubungi orang yang mungkin mereka kenal atau relevan yang terkait dengan penyebab untuk menghubungi para korban dan mengumpulkan informasi. Jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif. Jelaskan mengapa demikian. Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi itu, misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu, dan sebagainya. Populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Dalam peneliti kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan istilah situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya, misalnya rumah berikut, keluarga, dan aktivitasnya. Situasi sosial tidak hanya terdiri dari 3 elemen tersebut, tetapi bisa juga berupa peristiwa alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sejenisnya. Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. 14. Siapa objek penelitian Anda? PT Jarum, SKT Jeta. 15. Siapakah populasi penelitian Anda? Seluruh karyawan SKT Jeta. 16. Berapa jumlah populasi penelitian Anda? Jumlahnya seluruh karyawan yang ada di SKT Jeta. 17. Apa alasan Anda menggunakan sebagai populasi? Karena seluruh karyawan yang ada di SKT Jeta sebagai sumber data. 18. Siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Seluruh karyawan SKT Jeta. 19. Bagaimana cara Anda menentukan jumlah sampel yang akan diambil? Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 20. Berapa jumlah sampel penelitian Anda? Sekitar 1050 orang lebih. Bab 6. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian, terutama sebagai pengukuran dan pengumpulan data berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi, dan sebagainya. 2. Apa fungsi instrumen penelitian? Sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. 3. Sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Skala nominal yaitu skala pengukuran yang sering cukup digunakan. Skala ordinal yaitu skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan tidak harus sama. Skala interval
yaitu skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyertakan peringkat untuk antar tingkatan. Skala rasio yaitu skala pengukuran data dalam penelitian yang sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. 4. Berikan contoh penggunaan skala Likert. Contoh skala Likert menurut Sugiono 2017 juga tidak jauh berbeda. Terdapat beberapa pilihan yang bisa Anda gunakan sebagai peneliti guna menemukan jawaban dari responden. Ada 5 jawaban yang akan diberikan oleh responden atas pertanyaan yang Anda ajukan. Di antaranya adalah sangat setuju, disingkat sebagai SS, setuju, tandanya bahwa responden alternatif dengan pertanyaan yang Anda ajukan, ragu jika responden tidak bisa memberikan pilihan alternatif atau negatif, tidak setuju pilihan non-afirmatif pertama, sangat tidak setuju pilihan non-afirmatif kedua yang bisa dipilih responden. Berikan contoh skala Goodman yang tidak boleh sama dengan contoh ada yang di buku. Apakah dalam membeli secara online Anda memperhatikan tampilan atau gambar? Ya atau tidak? 1. Ya dan tidak. 6. Berikan contoh skala rating. Tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Instrumen penelitian dosen. Petunjuk 5 sama dengan sangat baik, 4 sama dengan di atas rata-rata, 3 rata-rata, 2 di bawah rata-rata, 1 kurang. A. Cara dosen menjelaskan bahan ajar. B. Cara dosen berinteraksi dengan mahasiswa. 7. Berikan contoh skala semantik diferensial. Kontrol manajer terhadap kinerja karyawan. Ketat 5, 4, 3, 2, 1, longgar. Sering dilakukan atau tidak pernah dilakukan, mendidik atau menekan. 8. Untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik apa saja diperlukan. 1. Menyusun spesifikasi alat ukur termasuk kisi-kisi dan indikator. 2. Menulis pertanyaan. 3. Menelaah pertanyaan. 4. Melakukan uji coba. 5. Menganalisis butiran instrumen. 6. Merakit instrumen dan memberi label. 9. Jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. 1. Identifikasi variabel-variabel yang diteliti. 2. Jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi. 3. Cari indikator dari setiap dimensi variabel. 4. Deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. 5. Rumuskan item-item pertanyaan. Siapkan petunjuk pengisian instrumen. Skala apa yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Skala Likert. Terima kasih dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.